Berita selanjutnya, OJK ultimatum 3 asuransi jiwa, segera selesaikan masalah unit link. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengultimatum perusahaan asuransi jiwa AIA, Prudential, dan Aksa Mandiri untuk segera menyelesaikan perselisihan atau dispute produk unit link yang akhir-akhir ini mencuat. Jika penyelesaian lambat, OJK tidak segan melakukan moratorium produk unit link pada 3 perusahaan tersebut, bahkan moratorium skala industri. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengatakan pihaknya sudah memanggil Direktur Utama dari AIA, Prudential, dan Aksa Mandiri untuk segera menyelesaikan dispute unit link. OJK pun memberikan batas waktu meski tidak menyebutkan secara rinci. Penyelesaian harus dilakukan secara individu, per nasabah, per kasus supaya bisa mencapai titik temu. Dalam hal ini, kalau dalam batas waktu tidak bisa dilakukan dan bertele-tele, akan kita minta untuk menghentikan pemasaran produk baru itu dari lembaga itu. Ini adalah proses normal pengawasan di seluruh dunia atau namanya CDO, Case and Desist Order, bisa kita lakukan, kata Wimbo pada rapat kerja Raker dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 2 Februari. Dia mengatakan pihaknya tidak berharap proses penanganan dispute unit link itu berlarut sampai ke LAPS, SJK, atau pengadilan. Ada indikasi penyelesaian ke arah sana, maka potensi untuk OJK memberlakukan moratorium produk unit link untuk 3 perusahaan tersebut semakin besar. Bahkan moratorium bisa diberlakukan bagi seluruh perusahaan asuransi. Dalam kaidah lebih besar, kalau satu produk itu unit link menimbulkan masalah umum di industri, kita bisa bilang lembaga manapun atau penjualan produk itu kita moratorium. Baru nanti kita kaji kembali kaidah-kaidahnya, bahkan peraturannya kita ubah bahwa produk harus dipahami secara umum. Termasuk risk appetite-nya, jelas Wimbo. Jika moratorium diberlakukan, OJK juga akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Begitu juga larangan untuk perbankan sebagai mitra pemasar produk unit link. Berikutnya adalah kita buka kembali kalau bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ucap Wimbo. Dalam perkembangannya, OJK mencatat total 260 pemegang polis atau pempol dari AIA, Prudential, dan Aksa Mandiri yang meminta dananya dikembalikan penuh. Sejumlah pemegang polis itu mencatat total premi, unit link premi senilai 21,94 miliar rupiah. Ada 166 pempol dari 3 perusahaan tersebut yang mencatatkan klaim nilai tebus atau surrender sekitar 3,81 miliar rupiah. Di sisi lain, baru sebanyak 60 pempol yang sepakat dengan total pengembalian dan dana sekitar 3,36 miliar rupiah. Secara rinci, AIA mencatat 5 dari 85 pempol dengan pengembalian 287,37 juta rupiah. Prudential mencatat 47 dari 121 pempol dengan pengembalian 2,83 miliar rupiah. Selain itu, Aksa Mandiri sebanyak 8 dari 55 pempol dengan nilai pengembalian sebesar 247,74 juta rupiah. 3 aspek permasalahan. Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawasan IKN BOJK, Rizwi Nandi, mengatakan ada 3 aspek utama permasalahan dalam industri perasuransian. Pertama, terkait dengan aspek operasional. OJK menemukan tidak optimalnya manajemen perseroan, adanya tugas yang rangkap, kurangnya komite-komite, kemudian juga tidak optimalnya
peran pengawas internal, dan aktuaris yang terkadang aktuaris ini jumlahnya terbatas di industri asuransi. Kita bersama-sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kehadiran aktuaris untuk bekerja di perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kemudian masih rendahnya kualitas jasa assurance independen dari pemeriksaan audit, AP atau KAP, aktuaris dan penilai. Pengawas harus melakukan beberapa kali pendalaman untuk memahami keadaan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan asuransi yang diperiksa. Aspek kedua mengenai pengelolaan investasi. Temuan yang paling mendesak dan perlu menjadi perhatian adalah manajemen investasi yang belum sepenuhnya independen. Jadi masih ada perusahaan-perusahaan konglomerasi menempati dana-dana premi pada perusahaan afiliasi yang statusnya perusahaan terbuka. Jelas Rizwinandi. Menurut dia, memang diperkenankan menempatkan dalam bentuk saham atau surat utang. Tapi ada aturan bahwa pihak terafiliasi itu tidak boleh lebih dari 25% dari dana investasinya. Tapi yang terjadi pada salah satu perusahaan asuransi adalah menempatkan lebih dari 80% dana investasinya pada perusahaan terafiliasi. Rizwinandi juga menilai instrumen investasi dari perusahaan asuransi terbatas, sehingga perusahaan asuransi perlu menyesuaikan guna mencapai tanggung jawab atau kewajiban yang telah ditetapkan, termasuk imbal hasil yang tidak sesuai dengan manfaat asuransi jangka panjang. Aspek terakhir sambung dia, beberapa hal terkait dengan produk dan distribusi, produk dengan loss ratio tinggi misalnya, sekarang dirasakan pada asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit. Demikian juga permasalahan pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link. Rizwinandi menjelaskan, permasalahan datang dari profil nasabah yang bisa membeli produk PEDI kerap tidak sesuai. Perekrutan dan pelatihan agen pemasar juga ditemukan tidak optimal. Berikut target produksi premi yang ditetapkan. Turut ditemukan bahwa agen pemasar tidak komprehensif dan transparan terkait biaya-biaya saat memasarkan produk sehingga timbul fraud bahkan dispute di masa kini. Kini, OJK dan asosiasi sedang membangun basis data untuk masalah fraud tersebut.